Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas 10 Akuntansi 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA. Sejarah pemberontakan APRA merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi. Ramalan Jayabaya yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Sebagai bekas perwira kolonial juga bermayoritas bekas prajuritnya sendiri, terutama dari prajurit regimen khusus. Kontensi di meja bundar di Den Haag pada 1949, Dimen tentara akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Akan masukan Belanda harus ditarik dari Indonesia. Pemberontakan APRA. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menanamkan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Hospitalweek, sekarang Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menebak tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Kerjasama antara APRA dengan Sultan Hamid dari Pontianak yang memiliki paham akhirnya berbentuk. Kudeta pada Januari 1950 ini merupakan percobaan yang mereka lakukan demi mempertahankan negara ketika mayoritas negara bagian menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya, pertempuran tak seimbang 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Pertempuran ini menewaskan Letkol Lembong. Akhirnya APRA menguasai markas Siliwangi. Akhir pemberontakan APRA. Pada Januari 1950, Presiden Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak menggelapi kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk panitia rencana negara. Kemudian diadakan sayembara pembuatan lembaga negara. Di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Dampak pemberontakan APRA akibatnya penyerangan tersebut sebanyak 94 TNI dari divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembaga, tewas. Pemberontakan ini juga berpengaruh kepada kondisi keuangan negara dan keamanan rakyat. Walau begitu, dampak positif dari peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia juga kembali muncul akibat peristiwa tersebut. Dari pihak pasukan Westerling terjadi perubahan saat mereka gagal melakukan kudeta yang kedua. Kegagalan ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota miliki terhadap Westerling. Westerling pun terpaksa melarikan diri ke Belanda dan APRA resmi tidak lagi beroperasi pada Februari 1950. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.